Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat sebagai Menpora. Soal posisi PLT Menteri BUMN ini, Doni Oskaria bilang segala hal yang sudah dilakukan dirinya di BUMN adalah arahan dari Erick Thohir. Ia juga bilang intens berkomunikasi dengan Erick Thohir untuk membicarakan masalah pekerjaan dan meminta beberapa saran. Tugas yang Bapak titipkan, percayalah saya akan menjalankan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya akan memikirkan semua karyawan kita dan saya bertanggung jawab terhadap semua mereka, Pak. Apa yang Bapak cita-citakan, Bapak tinggalkan kepada kami semua, baik itu akhlak di dalam memimpin perusahaan, begitu juga dengan personality dan kepribadian Bapak yang baik, yang humble, yang menganggap kami sebagai anak. Ini pasti akan kami teruskan. Sebelumnya, Saudara, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN dengan alasan selain karena sudah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, Doni Oskaria juga menjabat sebagai COO di Danantara, sehingga harapannya bisa mempercepat proses pembenahan BUMN. Ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau beliau kan memang Wakil Menteri BUMN. Dan kedua, saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Lebih lengkap soal penunjukan Doni Oskaria jadi PLT Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir, kita akan sapa ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Audrey. Ya, sebenarnya sore hari ini kami juga sudah mengundang pihak Istana dan perwakilan dari anggota Komisi 6 DPR dari sejumlah fraksi, namun belum ada yang bersedia hadir dalam diskusi ini. Oke, tapi nggak apa-apa, di sini sudah ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, kita flashback dulu ya, pada saat Menpora dicopot Mas Dito Aryo Tejo, kemudian penggantinya tak langsung dilantik. Kemudian juga pada saat kemarin Mas Erick Thohir ini dilantik menjadi Menpora, pengganti Menteri BUMN yang sebelumnya dijabat oleh Erick Thohir juga tak langsung dilantik oleh Presiden Prabowo. Kenapa kira-kira, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau kita melihat rata-rata secara umum, reshuffle jilid kedua dan jilid ketiga ini kan memang sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi publik, termasuk yang reshuffle beberapa hari yang lalu itu kan memang dalam banyak kan adalah sesuai dengan tuntutan masyarakat secara umum. Meski pada saat yang bersamaan, Audrey, ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana ketika ada reshuffle tidak langsung ditunjuk dan dilantik para pengganti yang barunya. Ini kan baru terjadi pada hari ini. Ini yang disebut oleh publik, jangan-jangan memang yang paling utama adalah untuk mengamputasi supaya tidak ada lagi protes, supaya tidak ada lagi resistensi, sehingga menteri-menteri yang selama ini blunder dan dinilai underperform, yang penting diganti dulu dan baru kemudian dicari pengganti kemudian. Kan itu yang terjadi pada misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu kan yang kemudian terjadi pada Menko, yang kemudian beberapa hari yang lalu baru dilantik. Setelah ada beberapa menteri yang kemudian jadi ini kemudian Mas Adi lebih hati-hati kepada timingnya, waktunya, atau lebih kepada orangnya yang menggantikan? Kalau saya sih melihat lebih kepada kehati-hatian untuk melihat kira-kira siapa sosok yang dinilai punya portofolio yang relatif bisa menjanjikan untuk membenahi sektor kementerian yang memang dalam banyak hal masih banyak PR dan perlu pembenahan yang cukup signifikan. Misalnya dalam konteks Menteri BUMN tentu harus hati-hati karena apapun judulnya, BUMN itu adalah kementerian yang saya kira memang sangat terkait dengan perusahaan negara yang pastinya harus memiliki proyeksi yang memang harus bisa dipastikan bahwa di kemudian hari menteri yang baru ini harus
menunjukkan kinerja yang bagus, kira-kira begitu. Dan yang paling penting, jangan ada lagi cerita misalnya soal perusahaan-perusahaan negara kita yang rugi. Inilah yang sepertinya membuat kenapa pada akhirnya COO Danantara lah yang kemudian ditunjuk sebagai PLT untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Tapi kan kita tahu PLT itu kan adalah satu posisi yang sebenarnya dia ditunjuk tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan sementara dan biasanya tidak terlampau memiliki kebijakan-kebijakan politik strategis ya terkait dengan hal-hal yang dikaitkan dengan BUMN karena sifatnya ini sementara ya siapapun bisa ditunjuk terutama yang dianggap masih mengerti seputaran persoalan-persoalan BUMN itu. Mas Adi, berhubungan dengan nama Pak Erick Thohir yang kemudian menjadi Menpora, kan tadi Mas Adi juga bilang kan pasti Presiden juga punya review bagaimana kinerja para pembantunya ya, para menterinya ya. Dan dalam hal ini sebenarnya kapasitas untuk memindahkan Pak Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora bergeser ini karena memang kinerja yang lebih kuat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau karena memang kinerja yang sudah mungkin kurang dirasa di Kementerian BUMN? Saya kira memang ada dua hal, Audrey. Setelah Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu memang ditunjuk jadi Menteri BUMN, sebenarnya kan banyak sekali catatan-catatan kritis terkait dengan BUMN yang terutama BUMN yang itu merugi ya. Satu sisi harapan besar dari rakyat supaya perusahaan pemerintah itu memberikan insentif yang lebih sehingga perusahaan menjadi sehat dan tentu saja negara yang kemudian akan mendapatkan core positif. Tapi kemudian kan Pak Erick dinilai tidak terlampau maksimal, terutama memasuki di pemerintahan yang baru ini. Wajar kalau kemudian posisinya digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itulah yang saya sebut sebagai faktor yang kedua, karena kalau mau jujur sebenarnya sejak pertama kali Erick Thohir ditunjuk sebagai Menteri BUMN, publik menganggap sebenarnya lebih pas untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Karena Pak Erick kan dinilai punya concern, punya perhatian, termasuk networking untuk memajukan urusan olahragaan yang ada di negara kita. Dan bahkan Erick Thohir sebagai anak muda tentu diharapkan mampu menjadi inspirasi anak-anak muda kita yang umurnya 17, 40 tahun, 45 tahun adalah mereka yang akan melihat bahwa Erick Thohir adalah sosok yang sangat layak untuk dijadikan sebagai kiblat ya untuk maju di bidang bisnis, entrepreneur, kemudian juga adalah di bidang-bidang usaha. Wajar ini semacam gayung bersambut, satu sisi memang banyak catatan-catatan kritis kepada Pak Erick Thohir ketika posisinya di BUMN, maka kemudian ketika pindah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga banyak yang mengacungkan jempol, Audrey, banyak yang apresiasi karena style dan fashion Pak Erick Thohir memang cukup cocok, condong ke Menpora gitu ya. Betul, cocok dan cukup mantap di bidang olahraga dan kemudian anak muda. Dan bahkan kalau kita mau jujur, ketika Pak Erick Thohir di kementerian yang baru ini, pemuda dan olahraga banyak yang berharap supaya posisinya sebagai ketua umum PSI itu tidak mundur ataupun tidak mundur dalam posisi diberikan kepada yang lain, karena persepak bola kita harus diakui ketika dipimpin oleh Erick Thohir kan relatif kompetitif, banyak sekali yang kemudian mengapresiasi, dan yang paling penting sepak bola kita kan saya kira sudah begitu banyak berbicara di level-level internasional. Mas Adi, tapi kalau misalnya dilihat kan ini sudah ada dua pola ya yang hampir-hampir sama pada saat kemarin itu ada kekosongan di Menko Polkam, ada ad interim dan juga pada saat Menpora begitu. Nah sekarang juga terjadi lagi di Menteri BUMN. Sebenarnya kalau Mas Adi lihat sendiri sebenarnya gaya komunikasi seperti apa sih yang sedang dibangun oleh Istana melihat pergantian menteri ini yang kemudian sudah digantikan tapi ada PLT-nya belum dilantik menteri yang barunya? Ya kalau kita mau jujur sebenarnya ini adalah model komunikasi yang responsif. Yang penting bagaimana aspirasi dan tuntutan-tuntutan publik itu diimplementasikan. Karena kita tahu misalnya sejumlah menteri yang beberapa waktu yang lalu itu diganti adalah kan sesuai dengan tuntutan. Misalnya soal Menkop, kemudian Menteri KP2MI, kemudian juga Menteri Pemuda dan Olahraga dan seterusnya, termasuk Menteri Keuangan. Itu kan dikeluhkan karena memang menilai kontroversial, kemudian underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itulah yang saya sebut per hari ini sepertinya memang pemerintah itu tidak terlampau mau berlama-lama dengan tuntutan dan aspirasi rakyat. Yang penting kemudian ganti, aspirasi yang dimunculkan di masyarakat itu diimplementasikan, baru kemudian bicara tentang penggantinya. Nah yang agak menjadi rumit itu ketika para penggantinya tidak kunjung untuk dilantik. Inilah yang disebut oleh publik, yang penting selesai dulu, tuntutan itu didengarkan, baru persoalan yang kemudian penggantinya adalah dipikirkan di kemudian hari. Tapi Audrey, saya melihat bahwa
Beberapa menteri yang saya kira diganti beberapa waktu yang lalu, tanpa diganti sekalipun sebenarnya kerja-kerja hariannya, tupoksi hariannya saya kira sudah bisa di-cover. Misalnya posisi Menko Polkam ya, itu kan sebenarnya tanpa ada Menko Polkam yang baru sekalipun, tapi fungsi-fungsi kementerian terkait di bawahnya itu kan masih berjalan dengan normal, saling bersinergi dan Oke. saling bekerja sama. Karena posisi Menko itu sebenarnya adalah sifatnya koordinatif dan ketika ditunjuk ad interim itu kan sifatnya sementara. Mas Adi. Begitupun dengan Menteri BUMN ya, kalau kita mau jujur kan fungsi-fungsi BUMN itu belakangan ini semakin tidak kelihatan signifikan dan dinilai tidak terlampau Dan penting. juga ya. bahkan dikritik ya oleh Pak Presiden ini, katanya banyak BUMN yang tidak masuk akal, rugi tapi komisarisnya banyak. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira siapa representasi atau perwakilan yang pas nih untuk Menteri BUMN yang baru? Kalau mau jujur sebenarnya per hari ini Audrey banyak sekali pihak yang membicarakan ya sepertinya BUMN kalau dievaluasi bahkan dibubarkan itu sangat layak demi efisiensi dan menganggap sebenarnya relevansi dari BUMN itu semakin tidak relevan karena sudah ada Danantara yang sekiranya sebagai orkestrator bagaimana perusahaan-perusahaan kenegaraan kita itu memang disiapkan untuk menjadi lebih untung dan lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebutkan, Menteri BUMN ketika kosong per hari ini, itu kan dianggap tidak terlampau mendesak karena fungsi-fungsinya sudah dalam banyak hal sudah dilakukan penetrasi, diambil alih oleh Danantara, Audrey. Maka wajar kalau kemudian yang menjadi Menteri BUMN yang baru itu adalah saat ini posisinya sebagai Wakil Menteri. Tapi ingat yang namanya PLT itu sifatnya sementara, hanya mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh menteri terkait sebelumnya dan tidak memiliki keputusan-keputusan strategis untuk mengeluarkan Berarti kebijakan. artinya bisa saja nanti tidak akan ada Menteri BUMN gitu, artinya dilebur gitu. Ya kalau mau sih sebenarnya demi efisiensi, demi aktivitas, saya kira memang BUMN sebaiknya dilebur ya, karena fungsi-fungsinya sudah ada Danantara yang dalam banyak hal, Danantara itu sudah menunjukkan sebagai holding sebenarnya untuk kepentingan bangsa. Bukankah Danantara itu dibentuk misalnya seperti keinginan publik, seperti Temasek yang ada di Singapura, ini adalah perusahaan negara, di mana kemudian didesain sebagai upaya untuk bagaimana negara ini mendapatkan insentif yang positif, ada pendapatan, ada yang kemudian keuntungan-keuntungan yang bisa diorkestrasi. Inilah yang saya sebut sebenarnya tanpa Menteri BUMN sekalipun per hari ini, saya kira Danantara sudah men-take over semua keinginan-keinginan supaya perusahaan negara, perusahaan bangsa itu memang diorkestrasikan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ke depan. Oke, tapi Mas Adi juga tidak bisa dinafikan kalau seorang Erick Thohir ini adalah menteri atau sosok yang orang dekat dengan Pak Jokowi, dengan tidak lagi menaruh Erick Thohir di BUMN, pertanyaannya apakah ini memengaruhi hubungan antara Pak Presiden Prabowo dengan Solo? Kalau saya tidak yakin ya, Audrey, memang reshuffle itu kalau tidak ditarik ke Solo, kalau tidak ditarik ke Teguh Umar, memang nggak menarik. Ya oke lah sebut bahwa ada beberapa menteri yang disebut sebagai Jokowismen ya, tapi kan ada juga kan beberapa orang, beberapa posisi yang dianggap PDIPismen juga diganti. Artinya apa? Ketika bicara tentang reshuffle, sepertinya pemerintahan kali ini ingin melakukan konsolidasi politik. Siapapun dia, kalau memang tidak perform, menimbulkan kontroversi, ada desakan publik, ya itu memang harus diganti. Kalau mau disebut apakah posisi Solo semakin tidak baik di pemerintahan hari ini, hubungan istana dengan Solo misalnya tidak baik-baik saja, kita dengarkan beberapa hari yang lalu Pak Jokowi mendukung penuh ya duet Pak Prabowo dengan Gibran untuk yang kedua kalinya. Oke. Bagaimana kita ingin menjelaskan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak baik-baik saja, sementara beberapa hari yang lalu kita mendengarkan Pak Jokowi sebelumnya Baru kemarin ya Mas Adi pernyataannya dari Pak Jokowi ya itu ya. betul, relawan politiknya juga ngomong adalah sangat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan Mas Gibran 2 periode, Audrey. Baik, oke sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Adi Praitno, selamat sore.